Banyak di antara kita ini memiliki tujuan tapi terlalu high, terlalu tinggi, sehingga sayang terkadang kita tidak bisa gapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar mengapa tema ini kami bawakan, bahwa sesungguhnya kita ini punya potensi besar untuk menjadi orang yang berkualitas. Bagaimana cara kita ini bisa membangun kualitas diri kita sehingga kita menjadi orang yang ke depan. Kita lihat dari yang pertama, membangun kualitas diri dengan 9M. Membuat tujuan realistis. Agar kita memiliki kualitas, maka buatlah tujuan yang realistis. Kalau kita punya tujuan yang realistis, kita bisa menggapainya, kita bisa menggrabnya. Banyak di antara kita ini memiliki tujuan tapi terlalu high, terlalu tinggi, sehingga sayang terkadang kita tidak bisa gapainya. Kita punya tujuan tapi yang betul-betul bisa kita gapai. Oleh karena itu ada istilah down the earth, atau kita punya tujuan, kita punya cita-cita tapi tetap membumi gitu, down the earth. Jadi jangan salah, banyak di antara kita yang terkadang memiliki tujuan namun tadi terlalu jauh sehingga tidak realistis. Nah, akhirnya apa? Tidak tergapai. Nah, agar kita menjadi orang yang kualitas dirinya tinggi, menjadi orang yang seperti tema kita ini, membangun kualitas diri atau memiliki kualitas diri, kita yang pertama adalah membuat tujuan tapi yang realistis. Nah, kita lihat yang kedua, mau belajar dari pengalaman. Agar kita bisa membangun kualitas diri kita itu, tentu kita harus mau belajar dari pengalaman kita. Ada istilah yang sangat hebat ya, bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ini sepakat banget. Apapun yang telah kita lakukan dan menjadi satu pembelajaran, itulah pengalaman. Dan ketika itu kita pelajari, bisa jadi dari situlah kita akan menjadi luar biasa ke depannya. Maka experience is the best teacher. Ya, inilah sebenarnya. Hanya terkadang kita kok nggak peduli gitu ya. Kita nggak concern itu. Kita nggak mencatat baik-baik apa yang telah kita lakukan, kemudian kemungkinannya pada saat itu belum maksimal hasilnya atau belum memenuhi apa yang kita inginkan. Pengalaman inilah yang kemudian dijadikan kita sebagai gurunya. Maka tadi istilah experience is the best teacher, ya kita sepakati bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Oleh karena itu kita tinggal mau apa tidak mempelajari itu. Nah, kalau kita mau belajar dari pengalaman, banyak hal yang kita dapatkan. Terutama ketika kita betul-betul merasakan bahwa hal ini tidak menjadikan kita mungkin ya bahagia, tidak menjadikan kita merasa nyaman, tidak menjadikan kita berpikir jauh lebih hebat, bahkan pikirannya sangat short atau sangat cepat sekali, atau mengatakan waduh saya sudah nggak bisa berpikir lagi kalau begini. Nah, inilah mau belajar dari pengalaman itu salah satu hal agar kita bisa membangun diri kita menjadi berkualitas. Orang bisa mengatakan, seandainya kita sedang mengendarai mobil, maka pandangan kita arah ke depan. Tapi sekali-kali boleh melihat ke belakang dengan spion kita ya, agar kita selamat. Nah, inilah sebenarnya pijakannya ke situ. Kita tetap mengarah ke depan, tapi sekali-kali kita melihat ke belakang. Sekali-kali kita melihat situasi kondisi waktu lalu. Dan saat ini kita bahagia akan lebih mapan ke depannya. Karena apa? Karena belajar dari pengalaman masa lalu. Oleh karena itu salah satunya adalah untuk bisa membangun jiwa kita ini menjadi jiwa yang hebat, atau sesuai dengan tema kita kalau kita lihat ya, membangun kualitas diri atau membangun diri kita menjadi orang yang betul-betul berisi. Di antaranya adalah yang ketiga tadi, yang kedua, mau belajar dari pengalaman. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir. Pola pikir kita ini terkadang kan stuck, dan bahkan berpikir yang kurang manfaat ke depan. Karena apa? Pikiran kita terisi
di masa lalu terus gitu. Padahal kita mestinya punya obsesi ke depan. Kita pikirannya ke belakang terusnya. Jadi ada istilah jangan pernah hidup hari ini dengan perasaan, pemikiran, atau mungkin bahkan perilaku masa lalu. Karena berbeda banget antara masa lalu dan sekarang. Ada istilah yang sangat bagus sekali. Masa lalu saya tidak akan sama persis dengan masa kini saya. Dan masa kini saya juga tidak akan sama persis dengan masa depan saya. Masa lalu saya akan sama dengan hari ini. Ini termasuk rugi sekali. Karena sesungguhnya bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah menjadi pengalaman tadi. Yang kemudian dijadikan satu pijakan cara berpikir kita ke depan akan lebih baik. Gitu. Maka growth mindset itu penting. Ada istilah yang pernah saya sharekan juga, O3. Open mind. Mind itu artinya ya, cara berpikir kita itu open. Kita terbuka dengan apapun, dengan siapapun. Tidak tertutup ini. Membuka diri lah. Nah setelah kita buka diri, kita mau belajar. Kita mau belajar dari pengalaman juga. Kita mau action ke depan. Kita juga percaya ada, yang kedua, open possibilities. Ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di hadapan kita. Pasti ada. Jadi karena kita masih punya harapan. Masih punya mimpi. Masih beraksi. Kan sukses itu adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi ya bukan sementara kita mengartikan orang yang sudah punya segalanya sukses, bukan. Tapi justru kita mengartikan ketika kita masih bergerak ya kita sukses gitu. Nah ini open possibilities. Di depan masih ada kemungkinan terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah open opportunities. Kita percaya adalah keuntungan-keuntungan untuk kita. Ada hoki-hoki untuk kita gitu. Kita percaya ada di depan itu seberkah atau seberkah sinar yang baik untuk kita gitu. Itu kita percaya dengan itu. Manakala kita mau berubahnya, manakala kita mau merencanakan dengan baiknya. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang terjadi di masa lalu saya itu akan terjadi lagi di masa kini. Kalau orang bijak itu mengatakan yesterday was history lah. Kemarin itu sudah sejarah lah. Sudah nggak ada apa-apanya lagi. Tomorrow is mystery. Kan besok masih misteri katanya. Tapi masih ada harapan besok. And today is gift. Dan hari ini adalah anugerah ilahi, anugerah Tuhan yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memplanning hari esok dan yang akan datang lebih jauh lagi. Yang keempat, mau menerima saran dan kritik. Ada orang yang kekeh terhadap saran dan kritik, kadang justru dijadikan satu alasan untuk tidak bisa menerima. Nah, kalau itu alasan, kalau itu kritik membangun, kalau itu kritik atau saran membangun, kenapa tidak? Sebab kita perlu saran, perlu kritik. Dan bahkan ketika kita mencari mentor pun, ya mentor akan memberikan saran kepada kita, akan mengkritisi apa yang kita kerjakan, sehingga kedepannya akan lebih baik, ya konstruktif lah di situ. Kita mestinya mencari, terus mencari dan mencari, supaya mereka memberikan umpan balik pada kita. Itu saran dan kritiknya. Sehingga apa yang kita kerjakan ini segera kita perbaiki kalau ada kekurangan. Dan pasti akan lebih baik kalau sudah baik. Ya, inilah pentingnya kita mau menerima saran dan kritik agar kita bisa membangun kualitas diri kita adalah menerima saran dan kritik. Ukurannya begini mitra. Mitra coba sajalah mengukur dirinya. Ya. Sejauh manakah hari ini mitra melihat nilai dirinya. Tuh. Atau paling tidak kemampuan diri yang kemudian akan membawa dampak kebaikan ke depan. Itu boleh, bisa diukur, itu bisa dilihat. Dan kemudian dengan siapa kita bergaul serta dengan siapa kita mencari info-info penting atau saran-saran penting sehingga kita akan bisa berbuat lebih baik ke depannya. Karena sesungguhnya orang yang paling mudah bisa mengarahkan dirinya adalah orang yang tahu dirinya dengan baik. Memahami dirinya dengan baik, maka akan mudah mengarahkannya. Dan kalau sudah seperti itu kan tinggal jalan. Tinggal menentukan berhentinya di mana. Tapi kalau kita nggak tahu diri kita ya kesulitan. Ya, kita akan kemana? Kita akan kemana karena kita tidak memahami diri. Nah, di antaranya adalah
ketika kita bisa membangun kualitas diri kita dengan mau menerima saran dan kritik. Saran dan kritik inilah yang betul-betul kita butuhkan. Dan dengan saran dan kritik itu, kita pasti akan berbuat berbeda ke depan. Nah, sarannya seperti ini dari kawan kami. Kritiknya seperti ini dari kawan kami. Ya. Saya mencoba yang kayak gini. Pasti seperti itu. Jadi jangan tertutup dengan ini. Agar kita bisa membangun kualitas diri kita. Mau menerima saran dan kritik. Yang kelima, memulai dengan hal baik. Ini juga jadi PR besar untuk kita. Ada istilah begini, tapi ya jangan ditiru. Mendapatkan dari hal jelek saja susah, apalagi dengan yang baik. Tapi itu bahasa itu saya kira sih untuk orang frustasi saja ini. Jadi kita mulai hal baik aja. Jadi berkata baik, berpikir baik, beraksi baik. Ya, pokoknya hal-hal baik aja. Karena sesungguhnya dengan hal baik akan mendapatkan baik. Dan orang yang berbuat baik itu menuai kebaikan. Pokoknya apapun yang kita kerjakan, yang kira-kira tidak melanggar syariat, yang kira-kira tidak melanggar norma, yang kira-kira justru itu adalah kebaikan. Kita bisa mengukurnya, kita bisa melihatnya, kita bisa melaksanakannya, kita bisa mengimplementasikan yang seperti itu. Terkadang kita nggak bisanya kan karena emosi negatif kita jauh lebih tinggi dibanding positifnya. Maka mestinya kita itu adalah orang-orang yang mengedepankan positive thinking, positive action, positive talking. Jadi mulai dengan hal baik saja. Bismillah dengan hal baik. Dan yakin endingnya akan baik juga. Yang keenam, ya memotivasi diri. Ini juga penting. Ternyata motivasi itu dibutuhkan oleh kita. Ketika kita dalam keadaan tidak mood ya, atau tidak good mood lah, atau tidak terasa nyaman saat ini atau senang saat ini, ya perlu motivasi. Dan motivasi diri ini sungguh dibutuhkan oleh kita untuk memompa semangat kita. Karena sungguhnya bahwa kata hikmah mengatakan kalau kita kehilangan jabatan itu kecil katanya, kehilangan harta kecil, kehilangan teman, nah ini walaupun satu ternyata banyak. Jangan sampai kehilangan satu teman. Dan kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Ini penting. Yang terkadang kita ini kan, ya wallahu alam ya, bagaimana kok bisa begitu terjadi. Negatifnya jauh lebih banyak dibandingkan positifnya. Ini coba kita rasakan. Jadi kalau kita melihat teman kita atau siapapun kita itu sudah negatifnya itu sudah tinggi banget kadar yang dibandingkan positifnya. Sehingga yang terjadi apa? Kita mudah mengecas mereka, mudah mengatakan hal-hal yang tidak baik pada mereka. Bahkan mudah mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan mereka. Ya. Padahal ingat, kalau ada seorang yang sakit karena mulut kita, kemana hendak dicari obatnya? Tapi kalau kita luka, tusuk atau luka, kena pisau kan mudah obatnya. Itu bahasanya. Maka hati-hati sekali. Kita mesti hati-hati dalam berkata, dalam bertindak, dalam segala halnya. Kalau kita hati-hati, tentu segalanya akan bagus, segalanya akan normal berjalan, segalanya akan mendukung kita sehingga kita akan menjadi orang yang sukses besar. Ini pentingnya kita ya. Jadi memang sih ada istilah yang sangat bagus sekali. Jadi dimulai dari segala sesuatu itu kan dari pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, maka kata-kata kita ini positif. Ya, pikiran kita positif aja, kata-katanya positif. Kalau pikiran kita positif, kata-katanya positif. Kemudian kalau kata-kata kita positif, aksinya positif. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mengatakan positif, aksinya positif. Dan kalau aksi kita positif itu, kebiasaan kita akan jadi positif terus. Wah, ini mantapnya orang yang memiliki motivasi tinggi terhadap dirinya dan kebaikan ke depan. Orang luar biasa itu adalah orang yang menganggap siapapun yang di hadapannya ini orang istimewa. Bayangkan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, jangan lihat orangnya kalau berkata, tapi lihat perkataannya. Dengarkan perkataannya. Ini memang betul. Jangan pernah melihat orangnya, tapi lihatlah
apa yang dibicarakannya. Nah ini, jadi mestinya seperti itu. Jadi orang luar biasa tadi ada orang yang menganggap siapapun yang di hadapannya orang istimewa. Sama kalau saya mengatakan kalau kita orang istimewa itu adalah orang yang menganggap siapapun yang di hadapannya orang luar biasa. Itu. Siapapun. Nah ini sebenarnya sudah diajarkan pada diri kita juga ya, sehingga kita bisa membangun kualitas diri. Manakala kita terus mengedepankan positifnya, mengedepankan aura positifnya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang tadi justru berbalik ya, yang ada negatif dan negatif. Nah, mitra, ini yang keenam, memotivasi diri. Jadi agar kita bisa membangun kualitas diri, terus kita motivasi diri kita bahwa kita mampu, kita bisa, kita luar biasa. Ya, jadi ya kalau toh mungkin compare atau bandingkan dengan yang lain kita nggak seberapa, tapi katakan bahwa saya memang hebat, saya bisa, saya luar biasa. Kan proses itu ya. Suatu saat akan betul-betul proses itu akan menjadi kenyataan. Nah, yang ketujuh kita lihat lagi, menciptakan lingkungan yang inspiratif. Betul sekali. Jadi jadilah inspirator atau carilah inspirasi dari orang lain. Jadi lingkungan kita ciptakan menjadi inspiratif. Artinya kalau kita umpamanya datang ke kantor kita ya, keadaannya baik, semuanya tertata dengan rapi, ucapannya baik, ada smile di sana, ada senyum menerimanya, bicaranya dengan sopan, itu inspiratif banget. Dan bisa jadi justru itu akan menambah satu nilai tambah, nilai plus bagi kita atau added value yang menjadikan orang lain akan mengatakan, wah, saya kalau ke sana senang sekali. Saya kalau ke sana bisa dapat banyak ilmu, nyaman rasanya dan sebagainya. Di antaranya orang yang berkualitas dirinya tinggi itu pasti seperti itu. Saya akan mengatakan, wah, dia memang luar biasa. Karena apa? Inspiratif banget dan bisa jadi akan kita tiru. Bisa jadi lingkungan akan menirunya. Ini menciptakan lingkungan inspiratif. Yuk, siapa nih yang belum bisa menciptakan lingkungan inspiratif? Kita mulai saja ya. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul dimiliki oleh mereka semua. Karena tadi saya katakan, jangan sampai kehilangan satu orang kawan. Karena sesungguhnya kehilangan satu itu kehilangan banyak. Yang kedelapan, ya, mengerjakan dengan fokus. Ini juga satu hal penting. Kita harus sudah memulai juga. Apapun yang kita kerjakan mestinya fokus kita kerjakan. Jadi jangan mengerjakan setengah-setengah atau jangan mengerjakan orang gini. Mau mengerjakan ini tapi dia mengerjakannya hanya setengah hati. Maka itu ada istilah gini. Di mana Anda bekerja, di mana kita bekerja, mestinya kita memiliki sense of belonging yang tinggi. Rasa memiliki perusahaan itu atau institusi itu yang tinggi, sehingga akan bekerja fokus 100% kita curahkan atau kita infakkan tenaga kita 100%. Jadi ada sense of belonging. Jadi kalau kita mengerjakan apapun dengan fokus, hasilnya luar biasa. Apapun yang dikerjakan dengan fokus itu akan menghasilkan yang sangat. Jadi berbeda dengan orang yang mengerjakannya tidak dengan fokus. Jadi siapapun yang mengerjakan dengan fokus, apapun yang dikerjakannya, hasilnya akan sangat luar biasa. Ini maka ada istilah the power of focus. Ada istilah seperti itu atau kekuatan fokus. Nah ini, jangan sampai salah mitra, bahwa fokus pun perlu dilatih. Jadi, perlu dilatih. Jadi ternyata tidak ujuk-ujuk bisa gitu enggak ya, tapi ternyata perlu latihan. Bahkan ada istilah jadilah pendengar yang baik, itu pun perlu dilatih. Jadi semuanya perlu dilatih memang. Jadi tidak ada istilah langsung bisa ya, tapi semuanya memang step by step. Ini yang ke-8. Kita lihat lagi yang ke-9. Nah, membangun hubungan baik. Jadi atau gitu, saat ini kan di antara kesuksesan orang itu kalau mau membangun networking. Networking itu ya jaringan yang tidak terbatas lah. Saat ini kan jaringannya nggak terbatas, dimanapun bisa ya. Dengan adanya IT, dengan adanya internet, kita bisa berteman dengan siapapun selagi mau dan selagi bisa. Jadi membangun hubungan baik itu diantaranya agar kita bisa membangun kualitas diri yang tinggi, ya, kualitas diri yang hebat. Ini ternyata membangun hubungan baik.
Orang luar biasa adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Atau kita sebut dia istimewa. Ya, kalau kita mau menjadikan diri kita istimewa adalah ketika kita bertemu siapapun, kita anggap bahwa orang yang ada di hadapan kita ini orang luar biasa. Ini membangun hubungan baik, dan kuncinya adalah ketika kita hormat yang luar biasa dengan mereka. Kita menerima mereka dengan ikhlas gitu ya. Kita menerima mereka dengan betul-betul dengan hati yang terbuka atau dengan legowo. Maka yang terjadi adalah hubungan baik. Berbeda kalau kita tidak menerima, ya sudah, habis di situ. Kalau kita nggak menerima, habis perhatikan. Namun kalau kita menerima, ya kita akan membangun dengan baik. Dan ini yang mestinya terus kita bangun. Jangan salah bahwa apa yang hari ini kita ciptakan, itu dampaknya nanti di depan. Jadi apapun yang kita miliki hari ini adalah hasil perbuatan masa lalu kita. Apapun yang kita kerjakan masa lalu, ya hasilnya hari ini. Sama persis, apapun yang kita kerjakan hari ini nanti ke depan pasti akan menghasilkan yang kayak gini. Ini jangan lupa. Jadi bukan ujuk-ujuk atau sekonyong-konyongnya, enggak. Tetapi ada masa lalunya. Sekalipun tadi dikatakan bahwa masa lalu adalah sejarah, tapi betul, apapun yang kita kerjakan di masa lalu akan dibuktikan hari ini. Kita bisa belajar 9M dari membangun kualitas diri, yaitu membangun bagaimana itu self improvementnya atau perbaikan dirinya terbangun, dan kemudian akan menjadi orang-orang yang betul-betul berkualitas ya. Karena kita semua ingin kita ini menjadi orang yang berkualitas. Jadi jangan menjadi orang yang second man. Orang bilang the second man karena tidak berkualitas ya. Jadi, atau karena terus menerus kita justru merugikan orang lain. Namun jadilah orang yang bisa membantu orang lain supaya sukses dan bisa menolong orang lain supaya bangkit, dan kita insya Allah menjadi orang yang betul-betul didambakan atau dirindukan oleh orang lain karena kebaikan kita. Nah, ini yang terakhir adalah membangun hubungan baik. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.